Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup A Paralel E sesi S1. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang modul kedua dari praktikum aplikasi mikrobiologi industri, yaitu modul mikroskopi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, Izzazaful Haq, NPM 19031019. Lalu ada teman saya. Ya, nama saya Rizky Amnulo, NPM 190310101080. Selanjutnya, yang pertama yaitu mikroskop merupakan alat terpenting dalam histologi, yaitu bidang yang mempelajari struktur sel. Namun sekedar mengelaskan beraneka ragam organel dan struktur-struktur lainnya dalam sel hanya bisa sedikit mengungkapkan fungsinya. Seiring dengan perkembangan zaman, bermunculan berbagai jenis mikroskop modern. Mikroskop modern meliputi mikroskop cahaya, mikroskop ultraviolet, mikroskop fluorescence, mikroskop elektron, dan mikroskop akustik. Keberadaan mikroskop dalam dunia pendidikan sangat penting sebagai perangkat untuk menunjang praktikum. Tanpa mikroskop, kita tidak dapat mengamati bagian-bagian sel dan jaringan dengan jelas dan rinci. Selanjutnya ada prinsip kerja mikroskop. Prinsip kerja dari mikroskop optik yaitu cahaya dari lampu atau matahari yang dibiaskan oleh lensa kondensor. Setelah melewati lensa kondensor, sinar mengenai spesimen dan diteruskan oleh lensa objektif. Lensa objektif merupakan bagian yang paling penting dari mikroskop, karena dari lensa ini dapat diketahui perbesaran yang dilakukan mikroskop. Sinar yang diteruskan oleh lensa objektif ditangkap oleh lensa okuler dan diteruskan pada mata atau kamera. Prinsip kerja mikroskop adalah objek yang ditempatkan di ruang dua lensa objektif sehingga terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Lensa okuler mempunyai peran seperti loop, sehingga pengamat dapat melakukan dua jenis pengamatan, yaitu dengan mata tak berakomodasi atau dengan mata berakomodasi maksimum. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis mikroskop. Pertama ada mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya memiliki pembesaran maksimal 1000 kali. Mikroskop ini memiliki kaki yang berat dan kokoh agar dapat berdiri dengan stabil. Mikroskop cahaya memiliki 3 dimensi lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan lensa kondensor. Selanjutnya ada mikroskop stereo. Mikroskop stereo merupakan jenis mikroskop yang bisa digunakan untuk benda yang berukuran relatif besar. Mikroskop stereo memiliki perbesaran 7 hingga 30 kali. Benda yang diamati dengan mikroskop ini dapat dilihat secara 3 dimensi. Selanjutnya ada mikroskop elektron, yaitu mikroskop yang mampu melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali, yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar, serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih besar daripada mikroskop cahaya. Mikroskop elektron ini menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi elektromagnetik yang lebih pendek dibandingkan mikroskop cahaya. Mikroskop elektron sendiri dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kebutuhannya, itu yang pertama ada TEM, SEM, STEM, REM, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada mikroskop fluoresen. Senyawa kimia tertentu yang menyerap sinar ultraviolet memancarkan kembali bagian dari energi radiasi sebagai cahaya dengan panjang gelombang lebih panjang. Terletak di wilayah yang tampak. Fenomena ini disebut fluoresen. Hanya kondensor dan lensa harus dibuat dari kuarsa. Karena itu, adalah cahaya tampak yang dipancarkan oleh spesimen fluoresen yang ditransisikan melalui mikroskop. Selanjutnya ada perbedaan mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Pertama ada pembawa informasi. Untuk mikroskop cahaya atau optik, pembawa informasinya yaitu berkas cahaya, sedangkan pada mikroskop elektron yaitu elektron yang memiliki massa dan muatan. Selanjutnya, panjang gelombang. Untuk mikroskop cahaya, yaitu panjang gelombangnya 400 sampai dengan 800 nm atau tampak, sedangkan pada mikroskop elektron panjang gelombangnya 0,0037 nm atau 100 kV. Ketiga ada media. Mikroskop cahaya medianya yaitu udara, sedangkan mikroskop elektron vakum. Lalu ada lensa. Lensa mikroskop cahaya atau optik yaitu lensa gelas, sedangkan mikroskop elektron lensa elektromagnetik. Lalu ada sudut lubang. Mikroskop cahaya atau optik, sudut lubangnya kurang dari 60 derajat, sedangkan mikroskop elektron, sudut lubangnya kurang dari 1 derajat. Lalu ada visibilitas gambar. Mikroskop cahaya langsung dan mikroskop elektron layar fluoresensi dan kamera CCD.
Selanjutnya ada kemampuan resolusi. Mikroskop cahaya 200 nm tampak, sedangkan mikroskop elektron kurang dari 1 nm atau titik ke titik. Perbesaran, mikroskop cahaya 5-2000 kali, sedangkan mikroskop elektron 35 sampai dengan 1 juta kali. Pemfokusan secara mekanik mikroskop cahaya, sedangkan mikroskop elektron secara elektrik. Lalu ada kedalaman medan atau fokus, mikroskop cahaya yaitu kurang dari 0,1 mm, sedangkan mikroskop elektron lebih dari 1 mm. Untuk mekanisme pembentukan kontras, mikroskop cahaya, absorpsi cahaya, refleksi, difraksi, hamburan fluoresensi, dan Bayer-Fringens. Sedangkan mikroskop elektron, ketebalan massa, difraksi, dan fasa. Selanjutnya ada bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama ditunjukkan oleh huruf A, yaitu ada lensa okuler, dan pada huruf B ini, sini adalah tabung mikroskop. Lalu ini ditunjukkan dengan huruf C, yaitu revolver, dan pada huruf D, yaitu lensa objektif perbesaran lemah. Sedangkan pada huruf E, lensa objektif perbesaran kuat. Lalu yang ditandakan dengan huruf F, yaitu meja mikroskop, pada huruf G, yaitu klip, dan pada H, yaitu kaki mikroskop. Yang ditunjukkan dengan huruf I, yaitu cermin, lalu ada J, yaitu diafragma, K, yaitu lengan mikroskop atau pegangan mikroskop, lalu ada L, yang menunjukkan pemutar halus, dan ada M, yang menunjukkan pemutar kasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Ya, berikutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan mikroskop. Yaitu pertama, sebelum menggunakan mikroskop, amati preparat mikroskop dan pastikan sudah bersih dari debu atau kotoran lain. Kemudian kedua, peganglah erat-erat lengan mikroskop dengan satu tangan, sedangkan tangan yang lain dipakailah untuk menyangga mikroskop. Kemudian ketiga, gunakan mikroskop dengan lengannya menghadap ke Anda. Kemudian yang keempat, bersihkan lensa mikroskop, yaitu lensa objektif dan okuler, hanya dengan kertas lensa atau kertas tisu. Kemudian kelima, meja preparat harus tetap horizontal untuk mencegah agar preparat tidak jatuh. Kemudian keenam, bila akan menggunakan pembesaran yang lebih kuat, fokuskan dahulu objek yang akan diamati dengan menggunakan pemutar halus saja. Jangan sekali-sekali memutar yang kasar. Kemudian yang tujuh, setelah selesai menggunakan mikroskop, putar pengatur kasar agar terdapat jarak antar lensa objektif dengan meja mikroskop. Aturlah cermin dalam posisi tegak, masing-masing cermin cekung dan datar menghadap ke arah samping. Bersihkan meja mikroskop dari kotoran dan tumpahan medium dengan menggunakan tisu. Kemudian kedelapan, untuk lensa objektif dan okuler, bersihkan menggunakan silol dengan menggunakan kertas menghisap. Kemudian ke-9, setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkanlah kembali the glass, objek gelas, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang mempengaruhi cara kerja mikroskop, yaitu pertama, intensitas rentang. Intensitas yang dimiliki mikroskop adalah dari 1 hingga 6 level. Intensitas mempengaruhi gelap terangnya bayangan dari mikroskop. Kemudian kedua ada pencahayaan. Pencahayaan pada mikroskop adalah polikromalis. Pencahayaan yang tepat adalah cahaya memasuki daya tembus paling besar karena memiliki daya tembus paling besar dan panjang gelombangnya paling kecil. Kemudian yang terakhir filter, yaitu memiliki bagian yang berbagai macam warnanya seperti merah, jingga, kuning, dan juga warna ungu. Filter ini digunakan untuk menyaring pada bahan. Adapun bentuk-bentuk dari bakteri yaitu ada kokus, bentuk-bentuk bakteri kokus yaitu monococcus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, salgina, tetrococcus. Kemudian yang berbentuk basil yaitu ada monobasil, diplobasil, streptobasil. Kemudian ada bentuk spirilia, bentuk bakteri spirilia yaitu spiral, vibria, spiroseta. Adapun alat-alat yang digunakan pada praktikum mikroskopi yaitu ada glass, objek gelas, ose, pipet, pisau, serangkaian alat mikroskop, dan jarum preparat. Adapun prosedur dari praktikum mikroskop ini adalah pertama, mempersiapkan bahan-bahan uji. Kemudian letakkan pada objek gelas dan beri tetes aqueous. Kemudian tutup dengan deglas dan letakkan pada meja preparat. Kemudian setelah cermin hingga didapat sinar yang kuat. Kemudian
memakai lensa objektif sesuai dilihat pada lensa okuler, kemudian gambar dan amati hasil yang percobaan. Kemudian di sini ada hasil pengamatan dengan mikroskop, yaitu adapun bahannya gunakan yaitu yeast, jagung, air got, tepung beras, kentang, kapuk, kapas, dan bawang merah. Adapun pembesarannya yaitu sekitar 40 kali lensa objektif. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.